Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Perancangan ERP Modul Material Manajemen menggunakan metode ASAP. Nah, berikut ini merupakan anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu ada saya sendiri, Rahmat Dwi Putra Suhanda. Saya Junaidi. Saya Ahmad Irfan Akmal. Nah, pada penelitian ini, di fase pertama kita akan melakukan yang namanya project pre-implementation. Nah, pada fase ini apa saja sih yang akan dibahas tahapannya? Yaitu yang pertama ada membahas tentang business case dan proses bisnis perusahaan. Lalu ada permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, getting budget, high level requirement definition, beserta high level scope definition. Lalu ada proposal requirement for partner, serta yang terakhir ada package selection. Nah, untuk yang pertama, itu ada business case dan proses bisnis perusahaan. PT Mergusa Eraguna PT Multi Eraguna Usaha atau yang lebih dikenal dengan PT Mergusa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang menjual serta memproduksi secara mandiri material bangunan yang dibutuhkan. Nah, perusahaan ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu ada accounting dan financial, bagian marketing, warehouse, production dan bagian production. Lalu ada bagian Human Resource Development. Nah, selanjutnya, berikut ini merupakan gambaran dari proses bisnis saat ini dari PT Mergusa. Nah, kita bisa mengetahui bahwa di sini proses produksi PT Multi Eraguna Usaha memerlukan material, di mana setiap produk memiliki material yang berbeda-beda. Bagian production akan mengajukan ke bagian warehouse permohonan permintaan barang. Lalu, di sini bagian warehouse akan memeriksa stok material yang tersedia di gudang. Nah, jika stok mulai menipis atau mencapai ROP, reorder point, maka bagian warehouse akan mengirim permohonan permintaan barang ke bagian procurement. Lalu, di sini bagian procurement akan mencari data-data supplier yang sudah pernah bekerja sama dengan PT Mergusa. Ya, jika tidak terdapat supplier, maka bagian procurement akan melakukan atau mengajukan surat permintaan penawaran harga kepada supplier baru. Nah, di sini procurement akan membuat semacam formulir permohonan pembelian sebanyak 4 rangkap yang akan diberikan kepada supplier dan general manager. Nah, karena antar pabrik dengan kantor pusat itu memiliki lokasi yang cukup jauh atau berbeda, maka memerlukan yang namanya jasa kurir untuk melakukan distribusi berkar bekas tersebut, sehingga proses persetujuan oleh general manager menjadi tertunda. Nah, biasanya paling cepat proses itu bisa sampai 3 hari atau maksimal 4 hari. Nah, setelah disetujui, maka bagian procurement akan membuat yang namanya purchase order untuk dikirim ke supplier yang menjual barang, lalu disesuaikan dengan formulir permintaan pembelian barang yang sudah disetujui oleh general manager. Nah, di sini supplier juga akan memberikan kembali formulir permohonan pembelian barang yang sudah disetujui kepada bagian procurement nantinya. Nah, setelah bagian warehouse menerima barang dari supplier, maka bagian warehouse akan memberikan faktur pembelian dari supplier kepada bagian procurement untuk mencocokkan barang yang dipesan dengan barang yang telah sampai di warehouse. Nah, selanjutnya terdapat juga project problem atau permasalahan yang dihadapi pada PT Mergusa ini. Yang pertama itu waktu yang tidak efisien karena kan membutuhkan waktu dalam mobilisasi surat-surat penting tadi. Lalu juga di sini akan terdapat yang namanya human error risiko yang karena yang melakukan list purchase order itu adalah manusia, karyawan, maka bisa jadi nanti terjadi kesalahan, lalu memerlukan biaya yang cukup besar karena harus menggunakan jasa kurir dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada getting budget, yang mana dalam penerapan sistem SAP yang akan dirancang sebagai konsultan SAP membutuhkan pendanaan untuk proyek ini. Pendanaan sepenuhnya ditanggung oleh customer dengan rincian pendanaan dijelaskan lebih lanjut pada project charter. Nah, berikutnya juga terdapat high level requirement, yang mana high level requirement proyek perancang sistem ERP ini digunakan untuk proses pengadaan barang. Nah, di sini terdiri dari dua, yaitu functional requirement dan technical requirement. Nah, adapun high level requirement yang didefinisikan pada penilaian ini bisa kita lihat pada layar dengan seksama. Berikutnya, di sini juga terdapat high level scope definition.
Nah, berdasarkan permasalahan yang terjadi pada PT Mergusa, maka konsultan sepakat untuk mengembangkan modul material manajemen untuk memecah permasalahan yang terjadi pada proses procurement divisi pengadaan. Nah, selanjutnya pada proposal request for partner, di sini proyek ini diawali dengan pengajuan proposal yang berisi seluruh rancangan serta rencana yang akan dijalankan selama proyek itu berlangsung. Nah, proposal ini akan diajukan ke pihak terkait pada perusahaan. Nah, selanjutnya pada package selection, modul material manajemen dipilih sebagai fokus konsultan dalam mengembangkan sistem ERP pada PT Mergusa. Nah, selanjutnya project preparation akan dijelaskan oleh rekan saya Junaidi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Putra. Nah, selanjutnya merupakan project preparation. Project preparation merupakan proses mengembangkan dan menganalisis ide proyek menjadi proyek akhir yang siap untuk dilaksanakan. Nah, adapun fase-fasenya ataupun hal-hal yang harus dilakukan dalam project preparation, yang pertama ada project integration. Nah, pada kasus ini kita menggunakan dua struktur organisasi. Yang pertama struktur organisasi inti yang terdiri dari owner dan membawahi divisi finance, accounting, marketing, produksi and operasional, dan juga yang diketuai oleh seorang project manager, ahli ERP dan ahli sistem informasi dan Oke, nah yang kedua itu ada project method. Di sini kita menggunakan SAP ASAP ataupun metodologi ASAP yang merupakan pendekatan yang direkomendasikan SAP dalam mengimplementasikan software ERP pada perusahaan. Adapun keunggulan SAP ASAP ini yaitu dalam hal penataan dan kelola proyek, manajemen kualitas, serta guidance-nya untuk implementasi proyek dan manajemen proses bisnis secara efisien. Adapun roadmap-nya yaitu yang pertama ada project preparation phase, yang kedua business blueprint phase, yang ketiga realization phase, final preparation phase, dan go live and support phase. Nah, selanjutnya itu ada strategi implementation. Nah, berikut merupakan tahap-tahap dalam penentuan strategi yang dapat teman-teman lihat, ada 5. Pertama itu define strategy framework. Kedua itu build plan, define KPIs-nya, establish strategy rhythm, implement consistent and simple strategy report. Selanjutnya itu ada detail project scoping. Di sini perancangan ERP pada PT multi era guna usaha, yaitu pada modul procurement lebih tepatnya. Di sini meliputi proses purchasing dan proses next. Selanjutnya project planning. Di sini kita merencanakan aktivitas-aktivitas pada proyek, menentukan schedule dan juga human resource yang dibutuhkan pada proyek. Nah, di sini untuk schedule-nya sendiri kita masing-masing menetapkan 1 minggu untuk tiap-tiap fasenya. Oke, next. Nah, selanjutnya project charter. Pada tahapan ini kita mendefinisikan segala job desk yang akan dikerjakan, peraturan terkait termin pembayaran, waktu pengerjaan proyek, dan aturan yang lainnya yang sekiranya dibutuhkan agar tidak menjadi rancu. Nah, di sini untuk terkait pembayaran, kita membaginya ke dalam 3 tahapan dengan total estimate cost-nya ataupun biaya totalnya sebesar 200 juta. Nah, untuk project scope-nya sendiri ada 6, yaitu project preparation, business blueprint, realization, final preparation, go live and support, timeline pengerjaan. Nah, untuk
kriteria sukses indikatornya sendiri, ada seluruh timeline pengerjaan berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan, tidak terjadi kesalahan teknis, ataupun kekurangan hal apapun terkait penyelenggaraan acara. Nah, untuk milestone-nya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, oke, next. Selanjutnya itu blueprint, bisnis blueprint. Nah, di sini kita menentukan proses bisnis existing yang ada. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudara Putra. Nah, ini sama halnya dengan demikian, cuman di sini kita buat ke dalam bentuk yang lebih mudah lagi, yaitu flowchart. Jadi kita bisa tahu flow-nya, bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, next. Selanjutnya, developing detail requirement definition. Nah, berikut merupakan beberapa dari detail tentang definisi pengembangan requirement pada proses pengadaan barang. Yang pertama itu terdapat informasi mengenai data pembelian bahan produksi tentunya. Yang kedua, terdapat informasi tentang persediaan barang yang tersedia di warehouse. Yang ketiga, terdapat informasi mengenai data-data dari supplier untuk memudahkan proses dokumentasi. Dan yang terakhir itu terdapat data pengajuan bahan dari divisi produksi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Ahmad. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk ke bisnis proses re-engineering. Di sini dilakukan improvement terhadap proses bisnis existing. Sebelumnya telah disampaikan bahwa permasalahan di perusahaan adalah terkait dengan pengadaan barang yang membutuhkan waktu 1-2 hari karena butuh persetujuan secara tanda tangan langsung melalui dokumen kepada general manager, baru bisa dilakukan pengadaan barang. Nah, di sini dilakukan improvement di bagian procurement. Pada proses bisnis usulan ini terdapat perbedaan dari existing, namun perbedaannya itu hanya pada procurement untuk persetujuannya terhadap general manager untuk proses pengadaan. Pada bisnis proses engineering ini dilakukan penawaran barang ke supplier itu butuh persetujuan terlebih dahulu oleh general manager, dan di sini telah ditentukan range harga, sehingga pada saat pengajuan penawaran ke supplier lalu kembali lagi ke purchase order, di sini dibandingkan apakah harganya sudah masuk dalam rentang yang telah ditentukan oleh perusahaan, sehingga tidak perlu bolak-balik persetujuan ke pihak general manager untuk approve dari proses pengadaan barang ini. Apabila sudah sesuai harganya, baru dilakukan purchase order. Mungkin itu perbedaan dan improvement dari proses bisnis perusahaan. Next. Setelah sebelumnya dilakukan usulan proses bisnis re-engineering, lalu tahapan selanjutnya adalah dilakukan realisasi terlebih dahulu dari proses bisnis yang telah diusulkan. Setelah mendapatkan feedback dari pihak perusahaan, lalu direalisasikan ke dalam sistem ERP. Nah, selanjutnya dilakukan pemetaan terhadap user, otorisasi user, dan dilakukan security planning. Di sini dalam sistem kan terdapat user dan transaksi yang akan dilakukan oleh user serta otorisasinya apakah melihat, mengubah, ataupun keduanya. Bisa dilihat di gambar pemetaan user roles, transaksi yang dilakukan, dan otorisasi yang dapat dilakukan oleh user. Next. Setelah diimplementasikan pada tahap realisasi, selanjutnya masuk ke final preparation.
and go live. Di sini yang pertama, persiapan akhirnya adalah melakukan stress and volume testing, di mana sistem dilakukan tes terhadap beban terhadap sistem, apakah sistem yang akan kita gunakan ini handal atau tidak untuk menangani beban yang ada. Selanjutnya, volume testing adalah pengujian sistem untuk memeriksa kinerja sistem di bawah volume data yang besar. Sekali lagi ini untuk memastikan bahwa sistem ERP yang dibangun mampu dihandle oleh sistem. Selanjutnya, end user acceptance testing and sign off. Di sini dilakukan pengecekan apakah fitur-fitur yang dalam sistem ERP ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai contoh, proses bisnis permohonan permintaan barang, nama transaksinya adalah permohonan permintaan barang, input data yang adalah kode barang dan jumlah barang, expected result-nya adalah permohonan permintaan barang diterima, lalu output dari data actual result yang diharapkan adalah kode permintaan barang tersebut. Next. Nah, selanjutnya masuk ke conducting end user training. Di sini dilakukan pelatihan dan pengujian oleh sistem oleh user dari perusahaan, dilakukan training dan mencoba sistem ini dilakukan secara intens oleh user yang akan dalam hal ini perusahaan, dan dilakukan feedback apa yang perlu diperbaiki dan apa yang kurang dari proses bisnis yang diimplementasikan dalam sistem ERP ini. Kemudian setelah itu dilakukan data mitigasi dan migrating open items. Di sini pemindahan serta penggabungan data dari sistem existing ke sistem yang sudah dirancang dengan mengubah database sistem tersebut. Data yang perlu dimigrasikan adalah material master data, vendor master data, dan pricing data. Selanjutnya masuk ke sebelum ke help desk support finalization adalah cut over planning and go live checklist. Di sini dilakukan pengecekan apakah sistem yang dibangun sudah sesuai dengan planning apa belum. Setelah itu dilakukan help desk support finalisasi. Di sini bagian departemen di PT Mergusa maupun dari konsultan membuka semacam help desk terkait teknis penggunaan. Jadi user-user atau di sisi perusahaan bisa menanyakan kepada help desk ini yang sebagai fungsi untuk memberikan informasi terkait teknis penggunaan sistem. Kemudian setelah itu dilakukan closing open project issue. Di sini adalah tahap penutupan dari proyek, misalkan proses verifikasi scope, validasi deliverable yang sudah disampaikan di proyek charter, terus closing project, membuat review dan pembelajaran, mengumpulkan histori dokumen, dan seterusnya. Selanjutnya, go live audit. Di sini adalah tahapan bahwa sistem ERP yang dibangun sudah benar-benar dapat diimplementasikan di perusahaan, khususnya sistem ERP pada modul material management dan khususnya pada proses bisnis procurement atau pengadaan barang. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.